Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat qadarnya dan inayahnya pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di masjid yang kita cintai dan bersyukur pada Allah karena Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat, afiat ya. Mudah-mudahan syukurnya kita terus membawa kebaikan yang banyak ya. Yang bersyukur atas sehatnya ditambah sehatnya, yang bersyukur atas lapangnya ditambah kelapangannya, yang bersyukur atas ilmunya ditambah ilmunya ya. Amin. Para ikhwan akhwat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin ya. Sekarang bab baru, itu babul karomi wal judi ya, bab tentang kemuliaan dan dermawan, wal infaqi fi wujuhil khair, dan berinfak semata karena kebaikan, siqati billahi ta'ala, karena kekuatan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dibacakan 3 ayat apa? 3 ayat. Surat Saba. Di sini surat Saba sama surat apa situ ya? Di bawahnya surat apa di situ? Di kitabnya. Surat Fatir ya. Oh, Fatir. Kita Sabanya dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi Imam An-Nawawi menampilkan beberapa ayat terkait dengan bab ini, termasuk surat Saba dan surat Fatir ya. Surat Saba tadi ayat yang ke-39-nya ya. Kemudian Al-Baqarah juga ya. Baik, satu-satu dulu. Wa ma amwalukum, dan tidaklah harta-harta kalian ya. Amwal ini jamak pada mal ya. Malun jamaknya amwalun. Maknya diartikan nafi tidak, karena memang ada ila depan itu ya. Ada ila. Ada isbat ila. Dan tidaklah harta-harta kalian, wala auladukum, dan tidak pula anak-anak kalian ya. Aulad jamak pada walad ya. Walad, waladun artinya anak, aulad itu anak-anak. Ini sama-sama jamak taksir tadi ya. Kalau walid ayah, walidah ibu. Wala auladukum, dan tidak pula anak-anak kalian, bilati dengan yang tuqarribukum ya, dapat mendekatkan kalian ya. Qoroba, ini qarroba di sini ya. Asal fi'il madinya qarroba. Yuqarribu ya, artinya mendekatkan. Ini seakar dengan korban ya. Nah, korban yang ibadah sebentar lagi kita lakukan, artinya memang korban itu kedekatan atau pendekatan. Makanya ketika orang ibadah korban, langsung dia melakukan pendekatan takarub pada Allah, dan langsung juga melakukan pendekatan dengan manusia ya, kepada Allah itu karena takwanya. Kepada manusia apanya Pak? Dagingnya ya kan. Takarub pada Allah karena takwanya ya. Yang korban karena takwa. Nah, takarub pada manusia karena dagingnya. Kan gitu ya kata Allah di Quran surat apa? Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanalu taqwa minkum. Sekali-kali enggak akan sampai kepada Allah akan daging dan darahnya, tapi yang sampai
pada Allah ada takwa di antara kalian. Jadi begitu kita ibadah korban, sekaligus kita melakukan dua pendekatan. Korban tadi pendekatan pada Allah, takwa dan pendekatan dengan antara sama manusia. Itulah ya ibadah yang ada nilai sosialnya ya. Kalau dengan puasa Arafah kita disuruh berlapar-lapar supaya juga merasakan laparnya orang yang biasa lapar. Nah, dengan korban kita disuruh memberi mereka makan enak sebagaimana kita biasa makan enak. Itu takorub tadi ya. Bahkan yang sampai pada Allah itu karena takwa tadi semua ya, muanya jadi kebaikan. Mau bulunya, mau dagingnya, mau kukunya, mau kotorannya, itu kebaikan semua ya di sisi Allah. Kalau di sisi kita kan cuma apanya Pak? Dagingnya doang ya. Tulang juga enggak malah ya. Daging doang. Jadi innaha sayati yaumal qiyamah biquruniha wa asfariha wa as'ariha, kata Nabi. Sungguh nanti itu binatang korban akan datang di kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya dan rambut-rambutnya sebagai pahala. Dan pahalanya itu jatuh sebelum darah netes di bumi, maka sudah melesat duluan ke menghadap Allah karena takwa itu. Takwa. Ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semua ibadah korban. Siap nggak Pak? Siap korban apa? Ya, siap semuanya ya, siap semuanya. Kalau patungan yang datang apa tadi? Ya? Kalau patungan yang datang apa? Ya tadi semuanya, takwanya, yang penting takwa, yang datang tadi kebaikan. Jadi semuanya dibalas dengan kebaikan. Jadi tanduk yang kita buang, tulang yang kita campakkan, bulu yang kita abaikan, itu semua datang sebagai kebaikan. Karena di mata Allah itu nggak ngelihat tadi, Allah nggak butuh darah, nggak butuh daging. Takwa, namanya takwa, semua akan diganti dengan kebaikan, lembaran-lembaran bulunya. Artinya di sini semakin besar yang kita korbankan berarti semakin banyak kebaikannya. Karena kalau semakin gede, bulunya semakin banyak kan Pak? Oh iya kan? Tanduknya juga semakin gede juga biasanya, semakin panjang ya. Jadi bukan itunya, tapi kebaikan tadi yang berangkat di takwa. Nah, ya pokoknya yang kita campakkan ini ternyata di sisi Allah nggak ada yang disia-siakan. Iya, nggak ada yang disia-siakan. Dihitung semua, direken semua sebagai pahala. Nah, itulah. Makanya ini ibadah-ibadah yang terbaik kata Nabi, yaitu mamin adamiyun, tidaklah bagi anak Adam fi yaumil ahri min amalin, dari suatu amalan ila min ihraqid dami, kecuali yang apa? Mengalirkan darah. Jadi tidak ada amalan Adam pada hari nahar, hari korban, nggak ada yang terbaik kecuali mengalirkan darah. Karena tadi innaha ta'ti yaumil qiyamah biquruniha azfariha as'ariha, semua itu akan dikebajikan. Ibadah yang terbaik. Makanya setengah wajib. Istilah dalam fikihnya apa namanya Pak? Sunatul mu'aqqadah ya, sunnah yang disangat tekankan. Nah, bagi yang mampu tadi ya, yang mampu sudah setengah wajib. Mangkana du sa'atin falam yudoh fala yaqrobanna musallana. Barang siapa yang du sa'ah, memiliki kelapangan kok lam yudoh, nggak berkorban, maka jangan sekali-kali deketi tempat musolah kami. Musolah itu tempat sholat id. Ngapain dia tempat sholat id? Datang minta jatah korban. Korban enggak? Nah, kira-kira gitu ya Pak. Korban enggak? Jangan dekati musolah kami. Ngapain datang Pak? Korban enggak? Ya kan? Nah, istilahnya sama sih. Oh gitu ya. Ini kan menunjukkan saking pentingnya ibadah korban, artinya seperti itu. Nah, kalaupun kita tidak berkorban, paling tidak ada semangat untuk berkorban. Nah, semangat untuk berkorban indikasinya apa? Mau membantu orang berkorban. Paham nggak? Nah, itu dia, gitu. Membantu orang berkorban. Membantu jagalnya, nyembelihnya, ngulitinya, nyacaknya, bagi-baginya. Itu berarti ada semangat berkorban namanya. Ya kan?
semangat berkorban itu. Jangan sampai ya kita teriak-teriak berkorban kita tinggal, nggak ada yang ngurusin, kan? Semangat berkorbannya ada. Jadi ternyata anak-anak harta itu bukan sarana untuk tadi ya, tidak bisa lantaran harta dan anak itu orang menjadi dekat pada kami. Zulfa itu dekat. Nah, ila kecuali man amanah. Jadi kalau dia beriman, Pak, kalau beriman, kemudian wa amila sholihan dan beramal soleh, faulaika maka mereka itu lahum bagi mereka jazaa'ud dhi'fi, balasan yang berlipat bima amilu dengan apa yang mereka kerjakan. Wahum dan mereka fil ghurufati aminun. Ya, mereka itu berada dalam apa? Ghurufah, tempat-tempat yang tinggi, ya, ketinggian derajat maksudnya ya. Aminun lagi aman ya, aminun ini ya. Nah, jadi bukan apa? Seperti paham banyak orang gitu, kalau dia kaya berarti dekat dengan Allah ya, lantaran memang biasanya orang kaya banyak deketin sama manusia gitu ya. Nggak seperti itu, nggak otomatis seperti itu. Jadi kekayaan yang hanya di kebanggaan belaka, tidak atas dasar iman, nah artinya dijadikan sebagai sarana untuk amal soleh ya, tidak bisa untuk sarana takarub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina yas'au, dan mereka yang yas'auna itu sa'i artinya apa? Usaha keras ya, usaha keras, bekerja keras, dia berusaha fi ayatina, dalam ayat-ayat ini mu'ajizin, berusaha untuk mu'ajizin, untuk melemahkan. Mu'ajiz itu aziz ya, kita sering ngomong mukjizat. Nah, mukjizat artinya melemahkan yaitu. Jadi ada usaha keras ya untuk melemahkan. Jadi bentuknya apa Pak? Macam-macam ya, bisa menghalang-halangi secara fisik, menghalang-halangi lewat statementnya, pernyataan-pernyataannya dan sebagainya. Bahkan untuk hari ini sarana untuk menghalangi ayat-ayat Allah itu banyak sekali, termasuk mereka membuat berbagai macam program yang membuat muslimin itu menjadi jauh dari Quran, jauh dari ayat-ayat Allah, lewat kesibukan dalam berniaga, kesibukan dalam bekerja, kesibukan dalam apa Pak? Dalam berpendidikan, dalam seni, budaya, olahraga ya. Ini olahraga bal-balan jamnya jam maghrib kira-kira itu. Ada kan Pak? Di kita kan benar gitu. Main bola biasanya jam 3. Nah, yang di sini Senayan aja kan kadang pernah bukan pagi, sore kan. Sehingga luar biasa. Gitu. Jadi mereka tuh pakai modal, berarti kan yas'auna, mereka menghalang-halangi ayat-ayat Allah itu pakai modal. Ya, pakai apa namanya? Ya, mengorbankan apa? Harta, ya, pemikiran, tenaga ya. Yang jelas banget konkretnya zaman Nabi ya siapa? Abu Lahab ya kan. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna darinya apa dari Abu Lahab harta dan apa yang dia usahakan. Jadi memang ada harta, ada tenaga, mereka konsentrasi. Dan konsentrasi mereka itu bukan perorangan, bukan jalan sendiri-sendiri, tapi mereka memang terorganisir. Ya, dalam ayat lain disebutkan walladzina kafaru ba'duhum auliya'u ba'din illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang kafir mereka tuh bahu membahu ya, mereka bahu membahu saling tolong menolong, mengerahkan semua potensinya, hartanya, pemikirannya, tenaganya, waktunya untuk menghalang-halangi, mengalahkan orang beriman. Ya, mereka itu ilam taf'alu, kalau jika kamu tidak berbuat seperti dia orang kafir dalam hal bahu membahunya Pak, tolong menolongnya, mereka itu solid luar biasa ya kan. Takun fitnatun fil ardh, ini saya akan terjadi fitnah. Apa fitnah? Bencana di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan akan terjadi apa? Kerusakan yang sangat besar. Nah ini
Jadi pesannya memang kita harus ya bersatu, harus lebih solid, harus lebih kuat, lebih bersatu dibanding mereka, gitu ya. Kalau mereka tadi apa? Bersatu padu untuk menghancurkan. Nah, kita ini memang harus apa? Bisa bertahan. Karena kalau kitanya lalai, nah itu. Kalau dalam sejarah ada siapa? Al-Fatih gitu ya, yang menghancurkan tembok Konstantinopel. Itu kan memang bentuknya tembok ya, tembok yang kuat, yang berlapis, dalamnya ada parit yang dalam, ada tembok lagi ya, dengan power tenaga, dan jebol kan Pak, jebol. Nah sekarang kita ternyata mereka itu nggak dibentengi dengan tembok-tembok model Berlin, model tembok Konstantinopel ya, atau zaman Nabi dengan tembok apa di Khaybar, bentang Khaybar. Mereka itu dengan sains, dengan teknologi, ya kan, dengan sains, dengan teknologi yang luar biasa. Artinya perang sekarang kita yang perang pemikiran, Ghazul Fikri. Nah kita memang tadi harus bersatu, harus kuat. Paling tidak, kalaupun kita tidak bisa menguasai sains teknologi, kita menggunakan sains teknologi itu yang manfaat. Ini banyak menggunakan sains teknologi nggak yang manfaat, untuk main, untuk lagu ya. Oh iya, untuk yang manfaat. Nah tadi untuk dakwah itu salah satunya ya. Ya ini. Lanjut ya. Jadi mereka itu berusaha keras, yas'auna, yaitu kerja keras. Sa'i Pak, sa'i itu kalau dalam ibadah haji umrah namanya apa? Lari-lari kecil ya, bukan bisa keras. Karena gambarannya siapa? Siti Hajar ya. Nyari air. Oh, yang sekarang napak tilasnya sedang dilakukan oleh jamaah haji nih hari ini ya. Umroh maupun haji itu termasuk rukun. Sa'i itu Pak, sa'i itu rukun. Nah rukun. Jadi ada usaha keras Pak, sa'au. Gambarannya seperti Hajar tadi, bolak-balik Safa Marwah 7 kali. Jadi kalau kita baru sekali, 2 kali belum sa'au, belum apa? Belum sa'a, belum yas'au, belum yas'auna, belum kerja keras gitu, belum kerja keras. Jadi kerja keras. Jadi mereka bekerja keras fi ayatina mu'ajizina, untuk melemahkan ya, melemahkan itu. Termasuk berusaha bagaimana caranya azab Allah enggak terjadi pada mereka. Nah kayak seperti itu. Tapi tidak akan bisa ya, mereka menghalang-halangi semua makar Allah. Ulaika, mereka itu fil azab, dalam azab, muhdharun, yang hadir. Muhdharun itu berarti mereka pasti mendapatkan azab, pasti diazab. Jadi kalau ada upaya untuk menghalang-halangi dakwah, itu pasti. Kalau di dalam surat apa Al-Alaq itu, afara'aital ladzi anha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Terus apa? Fa ilam yantahi lanas fa'am bin nasiyah. Jadi kalau mereka nggak berhenti menghalang-halangi ya, halang-halangi orang sholat, menghalangi orang yang dakwah, maka kata Allah, lanas fa'am bin nasiyah, akan dijambak ubun-ubunnya. Nah, nasiyatin kadzibatin khoti'ah, ubun-ubun orang yang apa? Mendustakan lagi berbuat salah. Nasiyatin kadzibatin khoti'ah. Fal yad'una, dia, silahkan kamu panggil, kamu ajak ya, orang yang bisa menyeru. Allah sanadu zabaniyah, Allah akan memanggil, kami akan memanggil malaikat jabaniyah. Jadi yang menjambak Pak, malaikat jabaniyah, jambak ubun-ubunnya. Ini ancaman buat orang yang selalu menghalang-halangi tadi ya. Jadi Allah tidak diam, yang penting ada upaya dari kita untuk tetap berdakwah, melaksanakan ayat-ayat Allah, menyampaikan ayat-ayat Allah, nggak boleh diam. Qul, katakan hai Nabi, inna rabbi, sesungguhnya Rabbku itu yabsutur rizqa. Ini yang tercantum di ini ya Pak tadi ya, radhi solinya ya. Sesungguhnya Rabbku itu yabsutu, yang membentangkan ya, membentangkan atau meluaskan rizqa. Nah, rizki bahasa kita ya, rizki. Lima yasha, bagi siapa yang dia Allah kendaki.
min ibadihi, dari hambanya. Wa yaqdir, dan dia Allah yang membatasi lahu baginya. Jadi urusan melapangkan dan membatasi itu urusan Allah. Kita hanya disuruh apa Pak? Berusaha ya. Jadi kita hanya bekerja dan bekerja. Sama kayak Jokowi ya, bekerja. Suruh bekerja memang kita. Suruh apa? Memaksimalkan ikhtiar. Masalah lapang dan sempitnya itu urusan Allah. Yang penting bekerja dan bekerja terus. Karena memang kita tidak boleh malas. Fa idza faraqta fangsob. Kalau kamu telah selesai ibadah, kerja, selesai kerja ibadah, begitu terus, dinamis ya. Itu muslim. Nah, urusan rezeki itu memang betul ada yang ngatur Allah. Nah, kemarin kita bahas sudah kan. Jadi kalau udah jadi rezekinya nggak akan kemana-mana. Tapi kita harus kemana-mana. Ya, menyongsong berarti kan? Harus menyongsong. Nggak kemana-mana kalau rezekinya, tapi kita memang harus kemana-mana. Itu. Nah, jadi ini akidah buat kita ya. Jangan sampai kita kemudian memahami dengan paham yang salah seperti disebutkan dalam surat apa tuh Pak? Surat apa? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amu fa yaqulu rabbi akraman. Dan adapun apabila Rabbnya, Tuhannya menguji dengan apa? Diberinya kemuliaan dan kelapangan rezeki. Wa amma idza mataru faqam warna amal, beri nikmat yang banyak, fayaqulu, maka dia akan berkata akromani gitu maksudnya. Maka Tuhanku berarti telah memuliakan aku. Jadi merasa tersanjung ketika dikasih kemuliaan, jabatan terus melambung ya. Rezeki nggak mutus, nambah terus. Nah, dia bilang Rabbi akroman, Tuhanku telah memberikan aku. Dan sebaliknya, wa idza mabtalu rabbu faqadara rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Apabila Robnya, Tuhannya menguji dengan membatasi rezekinya, dia bilang ahanan, Rabbi ahanan, Robku telah menghinakan aku. Ini persepsi yang salah. Mulia hina diukur dari materi, tidak tadi ya. Jadi ukuran kemuliaan insya Allah itu bukan masalah banyaknya harta atau anak. Jadi ukuran mulia dan hinanya itu bukan materi ini. Nah, yang mengukur seperti itu tuh ukuran orang-orang yang kafir, persis banget ya. Di zaman Nabi siapa Pak? Nabi Syuaib kayak gitu, sama kan Nabi Syuaib. Mereka merendahkan Nabi Syuaib karena Nabi Syuaib itu nggak sekaya-kaya mereka. Padahal Nabi Syuaib ukurannya orang kaya juga gitu ya. Zaman Nabi siapa? Nabi Daud kecil ya, waktu itu ketika Tolut dipilih jadi apa? Panglima perangnya untuk mengalahkan Jalut juga ya Tolut mah apa sih menang tinggi doang, kok kenapa nggak kami ini yang banyak harta, seperti itu. Kemudian zaman Korun juga sama ya, orang melihat mulia itu kalau hartanya apa melimpah. Dan itu pernah terjadi zaman Nabi ya, pernah masih ingat nggak Pak? Di bab apa tuh dari Solihin di depan tuh ya, dia duduk kayak gini, tiba-tiba lewat seseorang. Nah, Nabi langsung nanya pada seseorang, bagaimana menurut engkau pandangan kamu tentang orang yang baru saja lewat? Oh itu mah, semulia-mulia asrofinas, semulia-mulia manusia. Kalau dia melamar, pasti nggak ada yang nolak. Kalau dia ngasih pertolongan, pasti banyak yang mau. Kalau dia bicara, pasti didengerin orang. Nah, nggak lama lagi, lewat lagi. Ini sudah di skenario Allah ya. Lewat orang yang penampilannya jauh, ibarat langit dan bumi. Kalau tadi penampilannya menawan, perlente dengan kendaraan yang bagus, kalau sekarang mewah ya. Kalau mobil mungkin mobil apa yang mewah? Bang Ade? Hah? Lamborghini. Nah itulah, nggak tahu lah pokoknya. Nah ini mah mungkin jalan atau mungkin jalan atau mungkin dengan motor yang butut gitu ya, kendaraan. Ini bukan ya. Penampilannya dekil, lecek gitu ya, nggak bau harum. Bagaimana kamu tentang orang ini? Wah itu mah bahasanya lucu. Dia ini masa
sehina-hinanya selemah-lemah manusia dari kalangan muslimin. Jadi rupanya ini orang Islam yang lewat, kalau tadi bukan. Tadi kan. Iya mah. Jadi dia kenal berarti kan? Siapa dia kenal. Jangan-jangan kelasnya siapa? Abu Jal Ghifari, Abu Darda gitu lah ya. Jangan-jangan kelasnya gitu ya. Yang luar biasa. Ini mah selemah-lemahnya orang muslim. Kalau dia ngelamar bakal ditolak. Kalau ngasih syafaat, bantuan nggak akan diterima. Karena yang dibantu pasti, kamu aja masih perlu bantuan, ngapain nolong saya, kira-kira seperti itu ya. Gitu. Dan kalau dia ngomong nggak bakal didengar. Nah, apa kata Nabi? Ini orang bobotnya dibandingkan dunia lebih berat ini. Dunia seisinya, mil'ul ardi kata Nabi kan? Itu di mil'ul ardi. Jadi kita memang sering salah apa? Salah persepsi ya, melihat seorang itu di tampilan lahiriah. Ini orang kelasnya kelas-kelas apa? Kalau kita bilang mau wali, kira-kira seperti itu ya Pak. Yang kalau dia minta kaya pun bisa, cuman dia enggak gitu kan. Loh, dia, Pak, seperti Uwais Al-Qarni kalau dia minta kaya emang nggak bisa. Ibunya minta berangkat haji, ya kan? Ya dia ikhtiar haji, gimana ya? Yaman ke Mekah, jauh kan? Nah, kebetulan musim hajinya masih jauh. Beli dah sapi yang kecil, onta yang kecil. Beli anak onta yang kecil. Anak onta dibopongin Pak ke bukit. Lalu sore bawa lagi ke bawah, pagi sore gotongin apa? Gendongin apa onta. Hampir setahun. Kira-kira onta segede apa tuh Pak? Yo gede. Loh ya kan? Hampir setahun. Kalau kebo udah pelen ya, kira-kira gitu ya. Kebo pelen ya. Kalau kebo udah pelen gitu. Tapi masih kuat dia. Kan latihan dari kecil tadi, dari masih baru lahir kan. Jadi nggak terasa, pagi sore kan naik turun. Gede pun kuat. Nah, orang meremehkan. Orang edan bagaimana? Orang mau berangkat haji kok bukannya ngumpulin duit malah nggotongin apa? Sapi gitu ya. Ternyata emang ikhtiarnya seperti itu. Nah, ini buat gendong ibunya ke Mekah. Buat gendong ibunya. Ibunya kecil Pak, ya kan? Oh iya kan? Kecil, tapi kan perjalanan jauh, ya kan? Jauh. Tapi memang sebelumnya ada pengalaman juga ke Mekah, ya, ke Madinah bukan ke Mekah. Pernah ke Madinah, ya, jauh lagi kan Pak, ke Mekah. Tapi ya itu, ternyata sekarang juga ada Pak, dari Pekalongan ke Mekah pakai sepeda. Ya. Ada kan? Tapi nyatanya kuat, nyatanya kuat kan? Nyatanya kuat gitu kan? Walaupun mungkin biayanya gede juga gitu kan, tapi kuat kan, tapi kuat gitu kan. Orang Padang pakai motor ya kan, boncengan pakai NMAX kan Pak. Jambi ya, Jambi. Tahun kemarin ini. Dan sekarang berapa? Ya sensasi ada gitu kan, tapi kan ya luar biasa gitu kan, luar biasa. Jadi jangan sampai kita salah persepsi ya, menilai orang itu mulia hindanya dari segi apa, banyaknya harta, enggak identik ya, enggak identik gitu kan, seperti itu. Bahkan ada yang dengan hartanya langsung dihinakan di dunia. Siapa Pak? Qorun ya, Qorun dihinakan. Dengan jabatannya langsung dihinakan di dunia. Siapa? Fir'aun ya kan, seperti itu. Jadi jangan sampai kita silau ya, atau merasa nggak banyak kesempatan untuk berbuat baik. Tidak, sekecil apapun kata kita itu sebenarnya potensi untuk berbuat baik, karena Allah nggak ngelihat besar kecilnya. Tadi kan takwanya itu kan, iya bukan besar kecilnya gitu. Ya pantas mereka sedekah banyak, orang kaya gitu kan, bukan berarti kita itu dengan apa 1000 perak itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita punya segitu ya itu terbaik buat kita, nilainya mungkin sama dengan mereka yang sejuta, karena mereka kan duitnya banyak, kita memang sedikit. Ya kan, karena 1000 itu mungkin dari sepersepuluhnya harta kita Pak. Kita punya 10.000 nya ya kan, mereka sejuta dari 100 juta ya kan, tetap aja banyakkan kita persentasenya kan, seperti itu. Lanjut tadi ya, wa ma anfaqtum min syai'in, dan apa-apa yang kalian infakkan ya, anfaqtum ya, nafaqah itu bisa berarti belanja.
Min syai'in dari sesuatu ya, bentuknya pakai tanwin di sini, Pak. Berarti nakiroh, apa saja, nggak mesti harus uang ya, bisa makanan atau pakaian, ya kan? Bisa apa saja gitu ya, perhiasan atau kendaraan. Ya. Hasil pertanian atau mungkin juga apa aja lah ya, syai'in. Fahuwa, maka dia Allah yukhlifuhu, dia Allah akan menggantinya. Ini ya Pak, yang mestinya kita semakin apa, optimis dengan ibadah-ibadah kita dalam bentuk infak tadi. Jangan sekali-kali kita merasa bahwa dengan infak itu harta kita akan berkurang, akan diganti Allah. Makanya Allah menggunakan istilah infak itu dengan istilah apa Pak? Istilah membelanjakan ini kan. Istilah apa lagi? Menghutangkan, qardhon hasanah, apa lagi Pak? Meminjamkan tadi udah, qardhon hasanah. Apa lagi? Membeli. Nah, membeli tuh. Kenapa Allah menggunakan istilah membeli? Artinya ketika kita mengorbankan harta kita itu, Allah akan beli dengan surga. Kan jelaskan? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah itu telah membeli harta dan jiwa orang beriman dengan surga. Jadi ketika kita mengeluarkan harta, entah itu untuk korban, itu untuk kegiatan taklim, dakwah, itu sama dengan sedang bertransaksi jual beli kepada Allah. Yang beli Allah, Allah belinya nggak tanggung-tanggung. Ya, bukan 1.000 atau sekotak kue kemudian dibeli dengan 50.000, tidak, tapi dengan surga. Istilah qardhon hasanah dengan meminjamkan. Kenapa? Waktu kita mengeluarkan itu akan diganti. Dan Allah gantinya yudha'af lahu, akan lipat gandakan. Enggak kita meminjamkan 1.000 dikasih 1.000 lagi. Ya, berlipat-lipat. Ya kan? Minimal kalau itu harta 700 kali lipat, ya kan? Sudah lipat. Kemudian ada istilah tadi membelanjakan. Nah, membelanjakan itu berarti sesuatu yang kita dapat. Kalau kita ngeluarin uang berarti dapat dagang, dapat belanjaan. Jadi nggak ada ruginya. Nah, dengan seperti itu. Jadi yukhlifuh tadi ya. Kalau Nabi dengan jelas mengatakan tidaklah menambah kecuali kemuliaan manakala seorang mampu membalas dendam tapi dia malah memaafkan. Dan tidaklah harta berkurang manakala disedekahkan, justru malah menambah. Makanya, nah kalau dalam syariat ada istilah zakat, ya zakat. Zakat itu termasuk artinya apa? Selain suci, mensucikan, bersih, juga apa Pak? Barokah, artinya bertambah. Zakat artinya bertambah. Tumbuh, nah itu tumbuh, berkembang, bertambah, bersih, itu zakat mananya. Jadi per orang yang zakat itu bakal tumbuh, hartanya bakal tambah banyak lagi, gitu ya, tambah lagi. Maka di dalam surah Al-Baqarah disebutkan juga, ya mahaqqallahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba wa yurbis shadaqat, dan menumbuh suburkan sedekah. Jadi dengan sedekah itu harta akan jadi bertambah subur itu. Nah, yang penting di sini keyakinannya, yang keyakinan bahwa Allah itu benar-benar akan mengganjar dunia akhirat gitu ya. Tapi juga jangan dipahami kemudian secara terlek Pak, mendapatkan apa? Ganjaran-ganjaran yang tunai, yang cash. Nah, ini juga salah. Kalau kita seperti itu nanti ya sama dengan kita mendikte Allah. Walaupun juga bisa juga sangat mudah buat Allah. Karena Allah berfirman gitu. Mayurisaba dunia nu'ti minha. Siapa yang berharap pahala dunia akan kami kasih. Dan sebaliknya, wa mayurisaba nu'ti minha. Siapa yang berharap pahala akhirat kami kasih. Seperti itu. Tapi tadi wa malau fil akhirati min khalaq, di akhirat nggak akan bagian kalau sudah mengharapkan dunia gitu ya. Nah itu ya, yukhlifu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini kan satu kepastian. Kira-kira gini Pak, boleh nggak kita meminta, ya Allah kan saya sudah infak, mana sekarang balasannya? Ya sah-sah saja gitu ya, silahkan aja. Tapi sebenarnya Allah juga nggak akan merem, Allah nggak akan lupa juga, pasti ya. Cuman kita kadang-kadang yang kurang apa? Kurang ngeh. Iya, kurang ngehnya gimana Pak? Nah tadi kurang ngehnya itu kelantaran memang kita tadi sodako 1.000 kok sore-sorenya nggak dapat 700.000 gitu ya. Padahal mungkin Allah ngasihnya yang lain, berupa sehat, ya kan?
dapat temen yang baik, yang bagus, mudah menangkap ilmu, dihindari dari apa? Dihindarkan dari petaka, bahaya, macam-macam. Sebenarnya nilainya tuh lebih daripada 700.000 sebenarnya kan? Lo ya kan? Lo iya. Kita nggak ngeh aja kan? Masya Allah. Rasa tenang tuh. Sekarang orang di Jakarta lagi pada panik lagi nih Pak. Lagi pesat apa namanya COVID sekarang kan? Nah, tapi lo iya kan? Kita tenang. Sekarang nih lagi. Emangnya nggak ada lagi pesan COVID tuh? Masih ada Pak. Lagi Pak. Setiap ya lo kan ya udah ngerti ini. Wa huwa dan ya Allah khairur razikin, sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi makanya kalau kita minta rezeki ya langsung pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi juga mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqal afawa wal ghina gitu ya. Kemudian dalam sholat juga ada Robbighfir apa? Duduk di antara dua sujud tuh Pak. Robbighfir warhamni wadini wa'afin warzuqni ya, kita pinta doa ya, selain memang itu perintah juga ibadah, waktu kita doa juga ada pahala. Nah kemudian nanti dikasih, itu memang hak ya, hak makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Ada yang tanyakan? Ada ini tentang masalah kurban ya. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah yang berhak mendapatkan daging kurban? Ya, pertama. Yang kedua, benarkah orang yang berkurban harus memberi upah jasa potong dan biaya kantong plastik? Yang kedua. Yang ketiga, Banyak banget. nah, tiga doang. Banyak. Yang ketiga, benarkah saum Arafah dapat menebus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang? Itu. Jadi yang pertama itu ya, siapa saja yang berhak mendapatkan daging korban. Nah, ini dijawab dalam Quran surat apa? Al-Hajj ya, ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna ja'alnaha, dan onta-onta itu kami menjadikannya lakum buat kalian, min sya'airillah, dari syiar-syiar Allah, lakum buat kalian, fiha padanya khair, ada kebaikan. Fadhkuru smallah, maka sebutlah nama Allah alaihi, atasnya, ketika menyembelih. Sawafa, dalam keadaan berdiri. Di onta khusus Pak, motongnya dalam keadaan berdiri, diikat kaki satu. Udah, dia nggak akan ini. Faidha wajabat, apabila dia udah tersungkur, jatuh, junubuha, kelambungnya udah jatuh ya. Nah, jadi nungguin jatuh dulu. Sebelum jatuh jangan ditetelin. Pak Erwin, gemes banget udah megang ini, langsung udah biar tenang, biar jatuh udah mati. Udah mati berarti kan? Mati dulu. Nah, baru dah tuh ya tetelnya. Fakulu minha, maka makan daripadanya. Ini perintah buat yang korban. Ya, yang korban itu suruh makan. Berarti yang paling berhak untuk mendapatkan daging korban yang pertama yang berkorban. Wa'id ilmul qani, dan memberikan pada orang qani, orang yang qanaah. Qanaah itu orang yang nggak butuh. Nah, orang kaya apa, kita hadiahin aja, kasih. Qani itu qanaah, dia udah cukup sebenarnya, kasih. Ini bukan zakat ini kan? Nah, ini bukan zakat. Kemudian wal mu'tar, dan orang yang meminta, memang butuh, kasih. Nah, ini 3 kelompok, 3 golongan yang dapat daging korban ya. Ini 3 golongan. Yang berkorban, yang tidak butuh, dan yang butuh atau yang meminta gitu ya, dapat. Ya? Nah, minta boleh. Ini kan mutar, maknanya minta juga. Minta. Gimana? Yang nggak butuh. Ditolak. Ya kalau ditolak ya sudah, kita ambil lagi. Lo kan ditolak. Banyak lagi buah katanya. Iya, nggak apa-apa. Kan hak, itu kan hak kan. Nah, makanya bahasanya kita ngasih gini. Nih Bang Marwin.
kalau banyak mau. Wah, itu lain lagi tuh Pak. Kita yang korban nih, Pak, ini hadiah dari saya korban, gitu ngomongnya. Ngomongnya hadiah. Pak, ini hadiah dari saya korban, gitu. Seneng ngomong hadiah. Kalau ngasihnya kayak santunan ya iya. Masa santunan? Bukan, ini bukan santunan, bukan. Ngomongnya hadiah. Memang dihadiahin ini kan. Walaupun dia orang kaya raya, kasih aja hadiah. Pak, saya berkorban, seneng dia. Itu yang berkorban berapa porsi apa? Nah, itu kalau di hadis-hadisnya itu memang menyebutkan dari pertimbangan 3 kelompok ini jadi sepertiga itu, ya sepertiga. Ya itu hak ya, artinya nanti dia yang berkorban mau ngambil, mau minta, itu haknya dia. Seperti itu, ada hak ya, tapi jangan lebih dari sepertiga. Itu. Jadi ada hak ya yang berkorban. Nah, itu ya. Jadi ada 3 kelompok tadi ya, 3 kelompok yang berhak. Jadi akhirnya ya dapat semua berarti ya. Semua dapat. Iya, semua dapat. Nah, ini apa namanya? Dagingnya. Nah, bagaimana kalau bukan daging? Itu kan yang nggak dimakan. Seperti apa? Kulit, segala macam. Nah, jadi yang saya baca di tafsir Ibnu Katsir waktu menafsirkan ayat ini, ya termasuk Ibnu Katsir mengambil pendapat Imam Syafi'i. Kalau memang nggak ada yang doyan kulit, gitu ya, nggak apa-apa dijual, dibeliin daging, dibagi-bagi lagi. Kebanyakan dibuang jadi Pak. Nah, nggak ada yang mau lain, mana sih nggak iya, kalau memang laku dijual, kulit dijual, tapi dibeliin daging dibagi-bagi lagi. Jangan diuangkan untuk beli kopi, jangan. Kalau untuk beli kopi, untuk beli kresek segala macam itu tanggung jawab yang berkorban. Nah, termasuk yang misalnya mau ngupain pun bisa, ya. Jadi misalnya begini, ini kan suatu syariat, Pak. Bila harus dilaksanakan, kemudian ketika dilaksanakan itu nggak akan bisa terlaksana bila tanpa ada tenaga ahli, maka jatuhnya tenaga ahli itu di profesi jatuhnya. Misalnya ini kan orang berkorban, yang berkorban emak-emak, ibu-ibu, dia nggak bisa motong kambing, ya kan? Terus nyuruh orang, berarti yang disuruh itu kan profesi dia, ya kan? Dan akan terjadi korban itu syariat itu kalau ada tukang ini gitu kan, tukang potong tadi, maka jadi profesi, maka dia wajib ngasih upah tadi kalau memang jatuhnya profesi, gitu, seperti itu. Kalau nggak ngasih upah ya, atau lagi yang motong ya bang Ade yang motong, saya amal soleh aja bu, top banget gitu kan. Oh iya, tenang aja gitu kan. Itu lah seperti itu gitu kan. Tapi kalau mau istilahnya menentukan harga pun gak jadi masalah karena jatuh profesi, kalau profesi ya. Benar, kan ada kejadian orang berkurban, nih domba. Nah orang yang terima mana uang jasa potong dan plastiknya? Ini boleh. Lebih baik seperti itu dari awal. Ngomong ya. Iya. Tapi yang ngasih korban tahun depan lagi ngambak, nggak mau lagi ngasih. Mau kasih gombal, lu malah minta. Berarti boleh ya? Iya. Mungkin dia pikir ini bakalan jual kulit nih, gitu pikir. Iya boleh. Berarti boleh. Jadi memang harus ada aturan dari kita, dari panitia, bahwa setiap yang berkorban kambing dikenakan biaya untuk perawatan, misalnya kan. Apalagi naruhnya kemarin, kan ada yang ngarit segala tuh kan. Ada yang ngayain rumput, segala macem, perawatan untuk biaya potong. Tadi emang ahlinya kamu. Itu kita minta dari awal. Oh, jelas dari awal. Mau pahit-pahit dari awal. Dari awal itu harus ada seperti itu. Mau misalnya seperti itu. Tapi kalau yang hasil orang sapinya jangan itu Betul. Seperti itu gitu ya. Nah, kecuali kalau kita memang kita yang korban, kita yang ngerjain ya masa. Ya tetap aja kita artinya kalau kita mau ngopi apa segala macam ya kita ngeluarin lagi kan. Loh iya kan. Kopi apalagi nas beras ya kan, kresek, ya ngeluarin lagi lah. Oh, iya kan? Ya kita juga. Jangan sampai kemudian mentang-mentang ke masjid
untuk biaya konsumsi minta ke uang masjid, ya jangan. Jangan, nggak boleh. Jadi kita yang korban. Kita yang korban. Ini agak sedikit dilematis ya, karena ini ada yang berkorban orang Islam yang domba bawa kasih setiap tahun. Itu saya minta juga sama orang itu. Mana plastiknya, mana mau biasa potongnya? Ya, artinya kalau kita memang nggak siap, ya nggak siap plastik dengan sendirinya, panti segala macam, ya kita minta seperti itu. Masing-masing aja nih, kan masjid Maksudnya nggak usah pakai plastik, kita tidur pisang kan? Ya dikasih tahu tadi kan ada bahasa tadi kan ada edukasi, dari awal dikasih tahu bahwa ini memang perlu dirawat segala macam, dan mereka tuh paham, yakin, paham itu, paham. Sampai ke tiga step, Paham. itu Arafah apakah benar? Iya, itu udah benar, udah hadisnya udah kuat itu. Jadi saum Arafah itu dapat apa? Keutamaan menghapus dosa setahun sebelum dan sesudahnya. Itu kan itu salah satu keutamaan saum Arafah. Maka jangan sampai tidak. Ini sunnah maka dan besok hari Jumat ya kita saum Arafah ya, jangan sampai tidak. Ini keutamaan. Jadi jangan sampai tidak ya. Insyaallah kita nanti ya saling ini apa? Mengingatkan jangan tidak itu. Itu cukup ya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.